A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi kisah, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Setelah pertengkaran kami malam itu, aku tetap diam kepada Mas Dimas. Seisi rumah sudah paham bahwa hubungan kami terusik karena kehadiran Sinta. Tetapi sikapku terhadap Sinta tetap ramah dan tidak ada sedikit pun kebencian untuknya. Berulang kali Mas Dimas meminta maaf kepadaku. Berulang kali aku mengacukannya. Hingga di sore hari, aku terkejut mendengar teriakan dari Surti. Mbak Sumi, tolong Mas Dimas, Mbak. Mas Dimas kenapa, Surti? Mas Dimas memakan sambal banyak sekali dan ia tidak mau minum sama sekali. Sekarang ia kesakitan, Mbak. Hah, Mas Dimas. Aku segera bergegas menuju Mas Dimas. Dan ternyata Mas Dimas sudah tergeletak di atas lantai, seraya mulutnya mengeluarkan darah. Wajahnya terus memucat, tubuhnya bergetar hebat. Sesekali ia batuk dan memuntahkan darah. Mas Dimas, kau kenapa, Mas? Mengapa kau lakukan ini, Mas? Surti, cepat kau ambilkan air garam untuk Mas Dimas. Iya, Mbak. Mas, bangun, Mas. Bangun. Aku mencintaimu, Mas. Jangan tinggalkan aku, Mas. Aku juga mencintaimu, sayang. Sangat mencintaimu. Mas Dimas tidak sadarkan diri setelah aku memberinya larutan air garam. Semua orang sangat panik melihat keadaan Mas Dimas, termasuk juga Sinta. Wajahnya terlihat sangat khawatir sekali. Dan akhirnya Bapak memanggil seorang dokter untuk Mas Dimas. Setelah dokter itu memeriksanya, dokter itu berkata, kemungkinan usus Mas Dimas sedikit terluka, makanya ia memuntahkan darah. Dan dokter itu juga berkata, kalau sampai besok demamnya tak juga turun, kami harus menghubunginya lagi. Setelah memberikan resep obat, dokter itu pun berpamitan kepadaku. Dan aku pun mengantarkannya sampai ke lantai bawah. Sesampainya di bawah, rupanya mereka tengah menunggu kabar keadaan Mas Dimas dariku. Bagaimana keadaan Dimas sekarang, Sumi? Dimas tidak apa-apa, Pak. Hanya saja ususnya sedikit terluka akibat banyak sekali memakan cabai. Tetapi untung saja istrinya segera memberinya air garam hingga ia terselamatkan, sambar dokter itu. Terima kasih ya, Dok, balas Bapak. Iya, sama-sama, Pak. Obatnya jangan lupa ditebus ya. Dan jika sampai besok demamnya tidak turun, segera hubungi aku ya, Pak. Kalau begitu, aku permisi dulu. Iya, mari aku antar, Dok, balas Bapak. Dan Bapak pun mengantarkannya sampai gerbang rumah kami. Sumi, kau istirahat saja di kamar kami. Biar kami yang menemaninya, ucap Mas Bayu kepadaku. Tidak, Mas, tidak usah. Biar aku saja yang menemaninya.
Aku ingin dekat dengannya saat ini. Baiklah Sumi, tapi kalau ada apa-apa segera panggil kami ya Sumi. Iya Mas, terima kasih. Sumi, biar aku menemanimu mengurus Mas Dimas ya, ucap Sinta dengan matanya yang berkaca-kaca. Tidak perlu, terima kasih. Ada aku istrinya. Kau istirahat saja. Kandunganmu mulai membesar. Kau harus banyak istirahat, balasku kepada Sinta, hingga membuat gadis cantik itu terlihat sangat kecewa. Saat aku kembali ke kamar, kulihat Mas Dimas yang terbaring lesu. Wajahnya memucat dengan keringat dingin keluar dari kening dan juga seluruh tubuhnya. Aku berjalan pelan menghampiri Mas Dimas. Kutatap wajahnya, terlihat ketulusan dan juga cinta yang begitu besar kepadaku. Aku tidak pernah menyangka mengapa laki-laki yang sedari kecil kuanggap sebagai kakakku sendiri kini menjadi suamiku yang begitu mencintaiku dan menyayangiku melebihi nyawanya sendiri. Terbayang masa-masa dulu, waktu ia sering berlaku kasar kepadaku, hingga ia tega membunuh semua laki-laki yang akan menikahiku. Cerita cinta yang begitu rumit dan berdarah merubah Mas Dimas menjadi laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Sumi, maafkan Mas ya sayang. Mas tidak mau kehilanganmu. Tiba-tiba suara Mas Dimas mengejutkanku. Ia mengigau, menyebut-nyebut namaku. Iya sayang, aku sudah memaafkanmu Mas. Kuseka air mata yang mulai membasahi pipiku. Kuelus dan kupeluk tubuh Mas Dimas. Sumi, jangan tinggalkan aku sayang. Mas Dimas mulai mengigau lagi. Demamnya belum juga turun. Tubuhnya sangat menggigil. Shh, aku ada di sini bersamamu Mas. Aku mencoba mengompresnya lagi. Sembari sesekali kupijat kakinya dengan minyak angin. Ya, malam itu aku terus terjaga memijat dan mengganti kompresan Mas Dimas. Hingga tidak terasa malam kini berganti dengan pagi yang sangat cerah. Karena lelah aku tertidur dengan posisi kepalaku berada di atas dada Mas Dimas. Mas Dimas terbangun dan melihatku tertidur pulas dengan posisi seperti itu. Sumi, sayang, kau semakin cantik ketika tertidur, ucap Mas Dimas sembari memindahkan posisi tidurku. Ia menyelimuti dan sesekali mengelus bibir dan juga pipiku. Suara ketukan pintu itu membuatku terbangun. Dan ketika aku membuka mata, Mas Dimas tersenyum manis seraya mengelus rambutku. Mas, kau sudah sadar sayang? Kau tidak apa-apa kan Mas? Tanyaku khawatir. Aku tidak apa-apa sayang. Kau istirahat saja. Tidur ya sayang. Semalam kau pasti tak tidur. Kasihan anak kita dan nanti kau sakit sayang, ucap Mas Dimas dengan lembut. Kau jangan melakukan hal itu lagi ya Mas. Aku sangat takut sekali, balasku lirih. Iya sayang. Suara pintu itu semakin keras terdengar. Siapa pagi-pagi begini mengetuk-ngetuk pintu? Aku pun bergegas turun dari ranjang dan membukanya. Selamat pagi Sumi. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin memberi obat herbal ini untuk Mas Dimas. Dulu waktu ususnya sering kambuh, aku selalu memberikan obat ini untuknya, ucap gadis cantik itu dengan membawa secangkir obat herbal buatannya. Dan sesekali matanya melirik ke arah Mas Dimas. Oh,
Terima kasih dan mohon maaf ya Sinta. Sekarang Mas Dimas tidak membutuhkan obat ini lagi. Lagian kan ia sekarang lagi mengkonsumsi obat dari dokter. Jadi mohon maaf banget ya. Obatnya silakan kau bawa lagi saja. Iya kan Mas? Balasku kepada Sinta. Sinta melirik ke arah Mas Dimas lagi. Dan Mas Dimas tersenyum kecut. Baiklah, mohon maaf kalau aku mengganggu kalian. Sinta bergegas meninggalkan kami. Terlihat wajahnya sangat kesal dan kecewa. Kau nakal ya, goda Mas Dimas kepadaku. Aku tidak suka ia mencampuri aku mengurusmu Mas. Gumamku kesal. Seluruh keluarga sangat bahagia mendengar Mas Dimas sudah sadar. Demamnya turun. Setelah semalaman aku mengompresnya. Tetapi Mas Dimas masih sedikit lemah dan agak pusing. Hingga bapak melarangnya keluar dari kamar dulu. Aku dan Mas Dimas menghabiskan waktu bersama sampai malam pun tiba. Mas Dimas bilang, kini tubuhnya tidak lemas lagi. Ia bercanda dan memanjakanku lagi. Hingga kami berdua tidak tahan untuk saling memadu kasih malam itu. Pelukan serta ciuman-ciuman mesra dari Mas Dimas tidak henti-hentinya ia berikan kepadaku. Mas Dimas melakukannya dengan lembut dan sangat hati-hati. Malam yang sangat indah kami rasakan. Akhirnya kami tertidur pulas hingga kami bangun siang sekali. Pagi Tuan Putri. Mas Dimas menyapaku yang saat itu mulai membuka mata. Ini pukul 10 Mas, bukan pagi. Tapi kita baru bangun kan sayang. Jadi bagiku ini masih pagi. Bisa aja kau gondrong, balasku sembari mengacak-ngacak dan menjambak rambutnya. Sayang, udah tidur lagi yuk. Aku masih... nakal. Gak mau. Aku mau mandi. Aku bergegas memasuki kamar mandi dan Mas Dimas mengikutinya. Setelah selesai mandi, Mas Dimas menggodaku dan membaringkanku di atas tempat tidur. Ia mulai merayu dan mencubukku lagi. Aku berusaha menolaknya dan tiba-tiba saja kami terkejut dengan suara pintu kamar kami dibuka oleh seseorang. Mas Dimas, kau... Ternyata Sinta yang membuka pintu kamarku. Ia sangat terkejut melihatku dan Mas Dimas yang hanya menggunakan handuk dan rambut kami masih basah. Sinta, beraninya kau masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, pekiku kepadanya. Tetapi ia tak menghiraukanku dan terus nyelonong masuk menghampiri Mas Dimas. Mas, kau kan masih sakit Mas. Kenapa kau melakukan hal itu ketika kondisimu masih sakit? Hei, aku dan Mas Dimas itu suami istri. Dan kau siapa? Berani-beraninya kau mencampuri masalah pribadi kami. Sumi, dasar kau perempuan tak tahu diri. Pasti kau yang memaksanya melakukannya, iya kan? Turunkan nada bicaramu kepada istriku Sinta. Aku ini suaminya. Ia bebas memintanya kapan saja ia mau. Sekarang silakan tinggalkan dan keluar dari kamar kami sebelum aku lebih marah lagi Sinta. Amarah serta teriakan dari Mas Dimas membuatnya pergi meninggalkan kamar kami. Wajah wanita itu terlihat memerah, terlihat kebencian yang sangat besar sekali kepadaku. Wanita itu terus melangkah meninggalkan kamar kami. Dengan menahan tangis dan amarah, ia membuka pintu kamarnya dengan keras. Sebuah tamparan mendarat di pipinya.
Rupanya saat itu Mbak Ranti tengah menunggunya di dalam kamar tersebut. "Bodoh," pekik Mbak Ranti. Tetapi Sinta hanya terdiam sembari menahan rasa pedih dan panasnya tamparan dari kakaknya tersebut. "Sudah aku bilang, macanya itu hanya tertidur, bukan mati Sinta," pekik Mbak Ranti lagi sembari mengguncang tubuh Sinta. "Tapi Mbak, aku tidak tahan melihat kemesraan mereka Mbak." "Mereka memang seperti itu. Dimas selalu memanjakan istrinya itu, dan kami sudah terbiasa dengan hal itu." "Baik Mbak, lebih baik aku pergi saja dari sini Mbak. Aku tidak tahan melihat kemesraan mereka." "Jangan bodoh kau Sinta. Kau ingin keluar dari rumah ini, sementara di luar sana suamimu yang gila dan pemabuk itu siap menghabisimu. Kalau kau ingin Dimas dan hartanya, kau harus bermain cantik sayang. Bersabarlah, dan kita mainkan permainan ini dengan mulus." "Bagaimana caranya Mbak? Mereka sulit sekali dipisahkan." "Kau tak perlu tanya bagaimana caranya. Yang terpenting, kau harus meminta maaf dulu kepada mereka, biar mereka tidak menaruh curiga kepadamu. Biar masalah itu kita urus nanti." "Baiklah Mbak." Di malam hari, seperti biasa, kami makan malam bersama. Kebetulan Mas Joko dan istrinya juga berada di rumah kami. Di meja makan Mas Dimas selalu memanjakanku, hingga membuat Sinta jadi salah tingkah kala melihat kami. Sinta memang tak terbiasa dengan sikap kami, tapi mungkin ia terbakar api cemburu melihat kemesraan kami, hingga wajahnya memerah dan tegang ketika melihat kami. "Sinta, kau kenapa? Kau heran ya melihat kemesraan mereka?" tanya Mbak Lisa, karena melihat Sinta yang sedari tadi memperhatikan kami. "Ah, tidak Mbak. Hanya saja aku mau minta maaf kepada mereka atas apa yang aku perbuat kepada mereka tadi pagi." "Perbuat? Memang apa yang kau lakukan kepada mereka Sinta?" "Lisa, kau ini nyerocos terus dari tadi," bentak Mas Joko kepada istrinya, hingga membuat istrinya terdiam. "Tidak apa-apa Mas Joko. Aku memang benar-benar mau minta maaf kepada Sumi dan Dimas. Dimas, Sumi, kumohon maafkan aku. Aku benar-benar menyesal dengan sikapku itu," ucap wanita bermata redup dan cantik itu. "Tidak apa-apa Sinta. Lain kali kau jangan mengulanginya lagi ya," balasku dengan lembut. "Ayo makan lagi sayang, biar kau sehat," ucap Mas Dimas memotong pembicaraan kami. "Mas, aku dan Sinta lagi ngomong Mas. Kau jangan memotong pembicaraan kami," balasku seraya mendorong sendok yang akan dimasukkan ke dalam mulutku. "Apalagi yang mau dibicarakan? Dia sudah minta maaf, dan kau sudah memaafkannya kan? Iya kan? Apalagi?" "Iya sayang, tapi apa? Sudahlah, ayo makan. Kau mau apa? Buah apa?" "Ih, dasar si gondrong, jelek. Aku tidak mau, sudah kenyang jelek." "Awas ya." Sudah, dengarkan Bapak. Lusa Bapak akan mengadakan syukuran untuk 7 bulan kehamilan Sumi, dan semua harus membantu Bapak untuk mempersiapkan acara itu. Kita akan mengundang sesepuh maupun tokoh masyarakat di kampung kita ini, termasuk para warganya. Bagaimana, kau setuju Sumi?" "Saya setuju Pak.
Setuju sekali, sambar Mas Dimas. Mas, kau ini. Pak, tidak perlu Pak. Sumi tidak ingin merepotkan Bapak. Tentu tidak sayang, tidak merepotkan sama sekali. Dan kau tidak bisa menolaknya. Ini sudah keinginan Bapak. Akhirnya acara 7 bulananku dilaksanakan. Bapak mengundang semua warga, termasuk para kiai dari desa seberang. Acara dan ritual adat sangat hikmat dan penuh nuansa religius. Setelah aku mengikuti beberapa ritual, aku pun mengganti pakaianku. Di depan teras rumah, aku melihat Sinta tengah memarahi seorang anak kecil. Anak itu menangis tersendu-sendu kala makanan yang ia pegang direbut paksa oleh Sinta. Anak laki-laki itu terlihat sangat kotor, kaos oblong dan celana pendek warna merah yang mulai koyak melekat di tubuhnya yang sangat kurus. Dasar pengemis, enak saja kau ingin makan makanan ini. Ini makanan tidak pantas untukmu pemalas. Pergi sana, tubuhmu bau sekali. Pergi, sebelum aku siram kau. Sinta, apa-apaan kau ini? Kau tidak boleh berbuat kasar kepada anak kecil. Lagian kan, sebentar lagi kau akan menjadi seorang ibu. Kemana hati nuranimu, Sinta? Tapi dia gembel. Tubuhnya bau sekali, Sumi. Sudah, kau menyakitinya. Kau tidak apa-apa, Dek. Kau lapar ya, Dek? Ini Mbak ambilkan ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Nah, ini sayang. Hah? Surya? Kau? Ya Allah, Nak. Apa yang terjadi denganmu? Ayo sini sayang. Duduk dan habiskan makannya. Setelah itu kau mandi ya. Kau terlihat kotor sekali. Ku tatap terus Surya. Tidak terasa air mata berlinang. Aku tidak tahan melihat kondisi Surya saat ini. Anak itu terus menyantap sepiring makanan yang aku sajikan. Entah lapar atau rakus, hingga ia cepat sekali menghabiskan makanan tersebut. Kau sangat lapar sayang, tanyaku kepada Surya. Tetapi anak itu hanya mengangguk, seraya membersihkan mulutnya yang belepotan. Sudah kenyang sayang, atau mau tambah lagi? Biar bibi ambilkan lagi ya. Kurai piring yang dipegang Surya. Tidak usah Bi, aku sudah kenyang. Terima kasih Bi. Sama-sama sayang. Sekarang kau mandi dan ganti pakaianmu ya. Tapi Bi, aku tidak punya baju gantinya. Kau tidak perlu memikirkan itu sayang. Biar nanti Paman Budi yang mencarikannya ya. Aku meminta Budi untuk membelikan pakaian baru untuk Surya. Tetapi ia sempat menolaknya. Ia sangat takut kalau Mas Dimas akan murka. Tetapi aku terus memohon kepadanya hingga ia akhirnya menurutiku. Setelah beberapa menit, Budi kembali dengan membawa beberapa pakaian dari pasar. Budi dan Surti istrinya mengingatkan aku agar aku tidak melakukan hal yang akan menyulut emosi Mas Dimas. Tetapi aku tak menghiraukan mereka. Aku tak tega melihat anak sekecil itu harus kelaparan dan terlihat seperti gelandangan. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.